そういう時は神社にでも小さな頃から時々変込んでしまえば。やっと捕まえたぞ。捕まえた。Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Fai akan membahas anime yang berjudul Natsume Yujincho, bergenre drama fantasi shoujo supranatural. Rilis pada tahun 2008 dan mempunyai 6 season. Mungkin saya akan membahas tuntas anime ini. Anime ini sendiri bercerita tentang seorang anak yang mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk gaib sejenis hantu. Namanya adalah Natsume Takashi. Kemampuan tersebut diwarisi oleh neneknya sendiri, yakni Reiko. Setelah kematiannya, Natsume mendapatkan sebuah benda yang merupakan warisan dari neneknya, yaitu buku persahabatan. Yujincho merupakan buku yang menyimpan nama-nama roh yang pernah dikalahkan oleh Reiko. Dan buku itu sangat berbahaya sampai bisa menguasai dunia gaib. Bagaimana kisahnya? Oke, mari kikui. Mari kita gaskuy. Kisah akan berfokus kepada seorang anak bernama Natsume Takashi yang saat ini sedang dikejar oleh yongkai berwujud kunti. Entah apa maksud dari yongkai itu, yang jelas dia menyebutkan perempuan yang bernama Reiko. Kedatangan Natsume yang keluar dari hutan membuat kedua temannya ini terkejut. Mereka bingung kenapa Natsume berlarian dari dalam hutan. Namun Natsume hanya menanyakan letak kuil terdekat, lalu pergi begitu saja. Naniって近くに神社はないか？あ？なんでもない。確か。ありがとう。Mereka menganggap Natsume sedikit aneh karena sejak dia pindah ke sekolah mereka, dia tak banyak bicara. 絡んでくる奴がいて困っている。そういう時は Natsume yang sedang berlari pun tertangkap oleh yongkai itu, dan dia menginginkan namanya yang berada di buku persahabatan. Namun Natsume sama sekali tak mengetahui soal itu, dan yongkai yang satunya lagi datang untuk memprovokasi agar dia memotong lidah Natsume terlebih dahulu, agar dirinya tak bisa menyebut nama yongkai itu, karena kalau dia menyebutkannya maka yongkai itu dalam bahaya. Ya, dia bisa kabur lalu segera pergi ke kuil. Diketahui bahwa orang tua Natsume telah meninggal sejak Natsume masih kecil, sehingga dia harus hidup di tempat kerabatnya. Namun karena dia selalu terlihat aneh, contohnya seperti membawa 4 piring padahal di rumah itu hanya ada 3 orang saja. Lalu dia bilang kalau sesuatu ada di sana, tapi jelas-jelas tidak ada apapun di sana. Bagi orang yang tidak bisa melihatnya, tentu menganggap kalau dia itu hanya halu dan membuat masalah bagi keluarga mereka. Sehingga dia selalu dititipkan dari kerabat ke kerabat lainnya. Sampai saat ini dia baru menemukan keluarga yang bisa menerimanya dengan baik, yakni Tuko-san. Tak sengaja Natsume memutuskan tali yang menyegal yongkai kuat di dalam kuil kecil. Ternyata hanya seekor kucing gemuk. Kucing itu berbicara. Dia heran melihat Natsume yang tak takut saat melihatnya. Natsume tak takut karena sudah biasa melihat yang seram-seram. Dan kucing itu bertanya apakah dia Natsume Reiko atau bukan. Natsume bilang kalau Reiko adalah neneknya. Lalu kucing itu menceritakan sedikit tentang kisah Reiko suatu hidupnya. Reiko seorang wanita yang sangat cantik. Dia juga bisa melihat ayakashi. Namun orang di sekitar yang tak bisa melihat hantu menganggap dirinya aneh dan dia selalu sendirian. Karena tahu kalau Natsume cucunya Reiko, kucing itu pun bertanya soal perihal buku persahabatan. Setelah dia tahu kalau Natsume memilikinya, dia pun pergi entah kemana. Sesampainya di rumah, Natsume mencari buku itu dan mendapatkannya. Lalu tiba-tiba kucing itu datang lagi. Mendengar kericuhan dari lantai atas, Bu Tuko pun menanyakannya. Namun Natsume bilang kalau tak ada apa-apa. Karena mau ke pasar, Tuko pun menyuruh untuk menjaga rumahnya. Kembali ke kamar, ternyata kucing itu nyungsep ke tembok.
Natsume memberikan semangka agar setelah memakannya kucing itu pergi. Kucing itu bilang kalau ini hanya wujud sementaranya, sedangkan wujud aslinya sangat rupawan. Setelah diajak main, malah kesenangan. じゃあにゃんこじゃないのか？だからそうやの私はそれは優美な姿なのだ。にゃんこじゃないか。ね。Dia tak mau pergi sebelum Natsume memberikan buku itu. Jadi dia akan menjadi penjaganya untuk menjaga buku persahabatan agar tak diambil yongkai lain. Dan panggilannya adalah Nyanko Sensei. Lalu Natsume bertanya, apakah buku ini seberbahaya itukah? Buku itu terdapat nama-nama yongkai yang pernah dikalahkan Reiko. Semua yongkai yang namanya ada di situ dapat diperintah, dan jika buku itu dirusak atau kertasnya dirobek, maka para yongkai itu akan kesakitan. Na, kiken daro. そうなんだ。あれってことは。バカ、存在に扱うな。文字が。 Lalu ada seorang yang datang ke rumahnya. すいません。家のものは今留守で。 Ternyata yongkai tadi masih mengincar Natsume. やはり帰って順調。 Dengan tergesa-gesa dia lari ke hutan untuk menghindari yongkai itu. Nyanko Sensei menyuruhnya untuk bersembunyi di balik semak-semak. Nyanko menyarankan agar memberikan bukunya ke dia saja, supaya Natsume tak akan mendapat masalah lagi. Namun Natsume tak mau karena itu satu-satunya peninggalan neneknya. Dia memukul Nyanko Sensei sampai ia kesakitan. Lalu Natsume ingin mengembalikan nama para yongkai itu dan menanyakan bagaimana caranya kepada Nyanko. Namun Nyanko tak mau memberitahunya karena sangat berbahaya. Untuk itu Natsume bilang jika sesuatu saat dia nanti mati, maka Nyanko Sensei bisa memiliki buku itu. Mendengar hal itu dengan senang hati, Nyanko Sensei menerimanya dan memberitahu caranya. Lalu Nyanko Sensei yang bernama asli Madara ini mencegat salah satu yongkai tadi dan melawannya. Sedangkan Natsume akan mengembalikan nama yongkai yang sedang mengejarnya. Setelah mendapatkan namanya, dia hanya perlu menghapuskan kertas tersebut dan sambil menyebutkan nama yongkai itu. Seketika, dia melihat kenangan Reiko bersama yongkai itu. Saat Reiko dengan sengaja memakan roti untuk persembahan dan menantang yongkai itu bertarung. Jika dia menang, maka yongkai itu harus memberikan namanya. あなたが勝てたらご馳走してあげましょうか。じゃあ行くわよ。私が見えるんだな。ええ、見える。はい、私の勝ち。 Setelah menang dari yongkai tersebut, dia pun meninggalkannya. Namun yongkai itu selalu berharap Reiko datang untuk memanggil namanya, supaya mereka bisa bermain kembali. Tapi sejak saat itu dia tak pernah datang, sehingga yongkai yang bernama Hishizaki merasa kesepian, lalu menginginkan namanya kembali. ありがとう。菱垣。一人でも平気かい？ Setelah itu Natsume pun pulang. 先生、あそこのまんじゅう。 Keesokannya saat di sekolah, Sasada meminta Natsume untuk menandatangani proposal acara uji nyali di suatu rumah terbengkalai. Agar proposal itu disetujui, maka mereka harus mendapatkan tanda tangan yang banyak. Saat menulis itulah, Natsume melihat sesuatu di belakang mereka bertiga. Ya, ada satu yongkai yang berada di sana. Mereka pun kebingungan karena Natsume seperti melihat sesuatu, padahal tak ada apapun di sana. Saat yongkai itu mendekat, Natsume pun langsung pergi dari sana. Rasa sudah jauh berlari dan yongkai itu tak mengikutinya lagi, yang ternyata dia sudah ada di belakang. Dan lagi-lagi Natsume disangka Reiko. Lalu yongkai itu mencekiknya untuk mengambil buku persahabatan. Namun di sana terdapat Nyanko Sensei yang meminta yongkai itu untuk melepaskannya secara baik-baik. Dan ketika perkataannya tak digubris, lalu ya, yongkai itu kabur melihat wujud Nyanko Sensei yang sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Nyanko Sensei meminta dibelikan roti kukus. Sejak saat itu, yongkai banyak sekali berdatangan untuk meminta kembali nama mereka. 友人帳の名前を返してもらう。名前を返してやったのか。まあな。名前を返すとひどく疲れる。人が薄くなっていくではないか。 Saat makan malam, Tuko heran mengapa kucing itu tak mau makan dengan sisa makanan yang diberikannya. Namun saat diberikan makanan yang baru dimasak, dia langsung memakannya dengan lahap. 猫ちゃん、知らん。これならどこ
食べた。 Kemudian Natsume tiba-tiba terkejut karena melihat Yongei kecil yang sedang memakan sesuatu di sana. 見えなくてよかった。いえ、ちょっとむせちゃって。 Dia meminta namanya kembali. Setelah dilihat-lihat, Nyako Sensei mengenalinya, yakni Dewa お前よ Embun. く見れば強髪のじじい。なんだお前さん、そのふざけたなり。 Ketika telah mendapatkan namanya, ternyata kertas itu tertempel dengan kertas setelahnya, membuat dia tak bisa mengembalikan nama Dewa Embun itu. Karena jika kertas itu dipaksa, maka Dewa Embun merasa kesakitan. Untuk itu Natsume meminta Dewa Embun untuk menyerah saja, karena dia tak bisa mengembalikannya. Namun Dewa Embun tetap bersikeras memintanya. 無理だって。夏目殿、私の名前を返してくれな。 Singkat cerita, sepulang sekolah, Natsume mampir terlebih dahulu ke kuil tempat Dewa Embun berada. Saat di perjalanan, dia tak sengaja berpapasan dengan nenek yang tersandung. Lalu dia membantunya dan diberikan buah. Nyako Sensei bilang kalau umur nenek itu tak lama lagi karena dia mengeluarkan bau yang tak sedap. Saat sampai, Natsume panik ketika dia kira kalau Dewa Embun itu benar-benar dewa, padahal itu hanyalah panggilan saja. Dia hanya ayah kasih pengembara yang menetap di kuil kecil itu. Dahulu, para warga dilanda kekeringan, sehingga mereka berdoa di kuil untuk meminta hujan. Lalu, sehari setelahnya, hujan pun turun. Sejak saat itu, warga menyembah Dewa Embun. Dahulu, tubuh Dewa Embun sebesar manusia, namun karena yang menyembahnya hanya tinggal satu orang saja, membuat tubuhnya menjadi mengecil. Satu orang yang menyembahnya adalah nenek tadi. Dia bernama Hana. Kemudian mereka membicarakan cara mengembalikan nama Dewa Embun. Natsume menyarankan untuk membalikan namanya dengan menemukan Yongkei yang namanya menempel bersama nama Dewa Embun. Dan Dewa Embun sendiri ingat dengan Yongkei yang namanya tertulis setelah dirinya. Dia pun menggambarnya. こいつは三の塚に住んでおってな、神谷本当にこいつなのか？我ながらよかった。こら、何を笑っておる。 Mereka berdua pun tertawa melihat gambaran dari Dewa Embun itu. Dia menggambar Yongkei itu seperti penguin berbibir besar. Keesokannya Dewa Embun datang untuk memberitahu dia menemukan Yongkei itu. Lalu mereka pun segera mendatanginya. 言ってしまったが、まだそう遠く。やっぱりあいつはこの山。ワインされるか？ビッタ、どうした？ Setelah sampai, Natsume langsung diserang Yongkei itu. Dan seketika dia melihat masa lalu Yongkei itu yang bertemu dengan Reiko, sehingga dia tahu namanya, lalu segera mengembalikannya. こいつの名前は？エイコ、あなたの名前。名を返そう。進み、露髪。 Kemudian saat dia mengunjungi kuil Dewa Embun, dirinya semakin kecil dan akan menghilang karena Hana telah meninggal, sehingga tak ada yang menyembahnya lagi. Hanaさんは私。どうしたんだ？ああ、ダメだよ。夏目殿、ありがとう。夏目殿。 Lalu Natsume pun berinisiatif membawa roti untuk disimpan di kuil, karena mungkin saja nanti bakal ada yang menempati kuil tersebut. Namun Nyako Sensei memakan roti itu dan membawa sisanya. 抜け猫！何がニャンだ！まんじゅう返せ！にゃん。待て、まんじゅう泥棒！私のまんじゅうだ！